Tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2 3. Ku tak sanggup hidup tanpa dia. Ku tak sanggup hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak sanggup hidup tanpa dia. Ku tak sanggup hidup tanpa dia. Ku tak sanggup hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak sanggup hidup tanpa dia. Pengharapanku hanya padamu. Mempelai pria surgawiku yang telah menyerahkan dirinya bagi diriku. Yakinlah ini, sungguh dia mengangkat hidupku. Cintanya sungguh murni. Pengharapanku hanya padamu. Mempelai pria surgawiku yang telah menyerahkan dirinya bagi diriku. Yakinlah ini,
sungguh Dia mengangkat hidupku. Cintanya sungguh murni. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Ku tak sanggup hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Dia sumber kehidupanku. Dia sumber kehidupanku. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami bahwa kami sungguh-sungguh tidak sanggup hidup tanpa Engkau, tanpa Yesus. Kehidupan kami diperhadapkan dengan keadaan dunia yang bagaikan padang gurun di tengah-tengah auman ketandusan belantara ini. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kehidupan kami bisa tersesat, terhilang, tidak bisa mencapai Yerusalem baru, bahkan bisa binasa. Itu sebabnya sebagai tanda bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan hadir dalam ibadah doa pagi. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian, penyucian bagi kami sebagai Imam Besar Agung. Bekerja samalah dengan hamba-Mu Tuhan, lewat pengurapan-Mu yang Kau curahkan tengah kami semua. Urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Urapi juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, untuk bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami apapun bentuknya, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebesaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, sama istri saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-9, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan,
karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji bagi nama Tuhan. Ya, di dalam tabernakel ayat ini terkena pada mezbah korban bakaran, ya, bicara tentang iman dan belas kasihan untuk orang berdosa. Iman dan belas kasihan untuk orang berdosa. Nah, di sini belas kasihan Tuhan ditujukan kepada Matius, yang di dalam Injil yang lain disebut juga bernama Lewi. Dua namanya. Matius artinya kurnia Allah atau pemberian dari Allah. Lewi artinya melekat pada. Itu Lewi. Nah, di sini kita lihat Matius atau Lewi melekat pada uang. Dia melekat pada uang. Dia pemungut cukai. Dia duduk di rumah cukai. Nah, ini melekat pada uang. Ini merupakan penyakit roh. Ya, penyakit roh. Nah, Yesus datang dikatakan sebagai tabib untuk menyembuhkan penyakit roh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar penyakit tubuh, tapi dia juga mau menyembuhkan penyakit roh. Ya. Ada dua macam penyakit roh pada Matius, juga pada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Penyakit roh yang pertama adalah melekat pada uang. Ya, sehingga menjadi kikir, tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama yang membutuhkan, juga menjadi serakah, ya, merampas miliknya Tuhan, merampas miliknya sesama. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, memburu uang sampai menghalalkan segala cara, menyimpang dari iman. Ya, sudah tidak benar lagi. Iman itu kebenaran. Nah, memburu uang sekalipun tidak benar, ya, itu menghalalkan segala cara. Ini penyakit yang ada pada gereja Tuhan akhir zaman, melekat pada uang. Bahkan ini ikatan terakhir gereja untuk lepas dari dunia, untuk terangkat ke awan-awan menyambut Yesus. Nah, ini penyakit yang pertama. Kemudian yang kedua, melekat pada dunia. Melekat pada dunia. Ya, melekat pada dunia ini, ya, ada tiga, tiga tingkatannya. Ya. Yang pertama, melekat pada dunia itu bersahabat dengan dunia. Buktinya apa bersahabat dengan dunia? Ya, tidak setia. Sampai meninggalkan ibadah pelayanan untuk mengejar perkara-perkara dunia. Itu Yakobus 4 ayat yang keempat dicatat di situ. Kemudian kalau sudah melekat pada dunia, meningkat mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dan seterusnya, 17, 18, yaitu di dalam 1 Yohanes 2, yaitu mengasihi dunia. Berarti dia sedang binasa bersama dengan dunia ini. Ya, sebab dunia ini dikatakan sedang lenyap, ya, di dalam 1 Yohanes 2 itu. Kemudian yang ketiga, serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini serupa dengan dunia. Jadi dia tidak lagi mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, tapi sudah serupa dengan dunia. Nah, hanya akan dibinasakan. Ini penyakit roh yang ada pada gereja Tuhan. Nah, cara Tuhan menolong, bagaimana caranya? Yaitu cara Tuhan menolong adalah lewat pedang firman pengajaran yang benar. Itu cara Tuhan menolong. Ikatan hanya bisa diputuskan dengan pedang firman pengajaran yang benar. Ini kuasa firman pengajaran yang benar sanggup memutuskan segala ikatan supaya kita bisa mengikut Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Nah, lihat di sini Matius atau Lewi ini duduk di rumah cukai. Nah, duduk di rumah cukai.
Ini artinya duduk di sini artinya tidak bisa berdiri atas korban Kristus. Sama dengan tidak bisa menghargai korban Kristus. Sehingga tidak mau melekat kepada Tuhan. Nah, ini rohnya betul-betul melekat pada uang. Melekat pada dunia. Nah, tapi Tuhan mau melepaskan. Tuhan datang dengan pedang firman pengajaran. Kuasa firman pengajaran yang benar sanggup memutuskan segala ikatan. Sehingga kita bisa mengikut Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Nah, sekarang sikap kita bagaimana terhadap firman pengajaran yang benar? Nah, firman pengajaran benar itu selain disebut pedang, di dalamnya ada panggilan Tuhan kepada kita. Yesus datang kepada Matius berkata, mari ikutlah aku. Nah, berarti di dalam firman pengajaran, Yesus itu firman pengajaran. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi dalam firman pengajaran benar itu ada panggilan Tuhan kepada kita. Nah, sikap kita terhadap firman pengajaran benar adalah berdiri dan mengikut Yesus. Itu sikap kita, berdiri dan mengikut Yesus. Apa artinya berdiri dan mengikut Yesus? Ada dua arti. Yang pertama, berdiri di atas korban Kristus. Itu yang pertama. Berdiri di atas korban Kristus. Sama dengan mengaku dosa. Berdiri di atas korban Kristus itu mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Akui ya, saya sudah melekat pada uang, sudah melekat pada dunia. Kita akui kepada Tuhan, kepada sesama, dan bertobat. Setelah kita akui, bertobat, tinggalkan. Nah, jangan diulangi lagi. Ya, kita bertobat, kita tinggalkan semuanya, sehingga kita akan mengalami penyucian yang terus-menerus berjalan sampai kepada kesempurnaan. Nah, itu arti yang pertama, berdiri dan ikut Yesus. Kemudian arti yang kedua, berdiri dan ikut Yesus, artinya ya melekat kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Lewat praktek mau melayani Tuhan dengan memikul salib. Nah, Yesus yang benar itu adalah Yesus yang ditandai dengan salib. Nah, Yesus pernah mengatakan dalam Markus pasal 8, dia berkata di situ, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkali dirinya dan memikul salib. Nah, jadi arti berdiri dan mengikuti Yesus sekali lagi, yang kedua adalah melekat kepada Tuhan, mengikut Tuhan lewat praktik melayani Tuhan dengan memikul salib. Nah, lalu bagaimana melayani Tuhan dengan memikul salib? Prakteknya lagi, ya, praktek melayani Tuhan dengan memikul salib. Nah, praktek yang pertama, rela sengsara daging untuk taat dengar-dengaran pada firman. Itu praktiknya. Kita rela sengsara daging untuk taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Itu menyangkal diri pikul salib. Ayo kita hari-hari terakhir waktu yang sisa. 1 Petrus 4 ayat 2 mengatakan, biarlah, dan ayat 3, waktu yang sisa ini kita gunakan untuk menuruti kehendak Allah. Sudah terlalu banyak waktu kita lakukan untuk menuruti kehendak kita. Sekarang kita manfaatkan waktu yang ada sekarang, siang sisa ini, untuk menuruti kehendak Tuhan. Kemudian praktik yang kedua, melayani Tuhan memikul salib. Praktik yang kedua adalah rela sengsara daging dalam melayani Tuhan. Bukan mencari yang enak bagi daging. Ya, kita rela sengsara daging untuk melayani Tuhan. Dalam bidang apa saja, dalam bentuk apa saja kita melayani, ya rela sengsara. Ya, mungkin seperti mau doa pagi, doa subuh, yang biasanya bangun siang, nah, ini harus bangun subuh untuk doa pagi, ya rela. Kita rela sengsara daging untuk ya melayani Tuhan. Puji Tuhan.
Semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau ini kita lakukan, dikatakan tadi setelah Matius berdiri mengikuti Yesus, dia mengadakan perjamuan di rumahnya. Dan orang-orang berdosa datang. Banyak orang berdosa, pemungut cukai, ikut makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Nah, jadi jika kita bisa mau sengsara daging untuk taat pada firman, rela sengsara daging untuk melayani Tuhan, bukan mencari enak bagi daging, maka kita akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang duduk makan bersama Yesus. Kita dipakai membawa jiwa-jiwa untuk datang duduk makan bersama Yesus. Artinya membawa jiwa masuk pada persekutuan yang benar. Persekutuan yang dibina oleh firman, pengajaran yang benar. Persekutuannya akan terus membesar, sampai nanti Israel dan kafir bisa menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, untuk kita bisa masuk pesta nikah anak domba Allah. Puji Tuhan, dari cerita ini, dari kisah ini kita melihat sebesar apapun dosa kita, biarlah kita ingat selalu bahwa sasaran Yesus datang ke dunia ini adalah orang berdosa. Dia cari. Jadi jangan kita putus asa, pesimis. Saya sudah terlalu berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, Yesus datang mau mencari orang berdosa. Sejahat, senajis, sekotor apapun keadaannya. Mari, biarlah kita menghargai. Ini kemurahan Tuhan. Kita hargai kemurahan Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Kita melekat hanya kepada Tuhan, bukan melekat pada uang atau melekat pada dunia ini. Melekatlah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dosa itu adalah kelemahan rohani. Kelemahan rohani. Ya, kalau Yesus sanggup menolong kita dari kelemahan rohani, maka Yesus juga sanggup menolong kita dari kelemahan-kelemahan secara jasmani. Ayo, apa? Ekonomi lemah, kepandaiannya kurang, dan seterusnya, modalnya kurang, lemah, ya, masa depan suram bagi kaum muda. Itu semua kelemahan-kelemahan kita. Ya, dalam nikah ada banyak kelemahan, buah nikah dan seterusnya. Nah, kalau kelemahan rohani saja Tuhan mampu tolong lewat kuasa firman pengajaran benar, dosa-dosa diselesaikan, disucikan, maka kelemahan-kelemahan yang jasmani pun Tuhan mampu menolong, menyelesaikan semuanya. Asalkan kita mau datang melekat kepada Tuhan, ya. Kita datang melekat kepada Tuhan. Orang berdosa itu terpisah dari Tuhan. Kalau kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, ruas jalannya yang begitu panjang itu, yang jarak yang begitu jauh itu, Tuhan persingkat. Kita mau datang, Tuhan datang. Nah, seperti si bungsu kembali kepada Bapa, masih dari jauh Bapa sudah lari menyongsong dia. Nah, begitu juga kita. Tuhan, misalkan ini pribadi Tuhan, kita ingin berbuat dosa jauh. Kita mau datang melekat kepada Tuhan. Kita berjalan. Jarak yang begitu jauh ini Tuhan perpendek, dengan Tuhan juga mau datang kepada kita. Nah, menyelesaikan segala kelemahan-kelemahan kita. Puji Tuhan, ya, salah satu praktek melekat kepada Tuhan seperti yang kita mau lakukan pagi ini dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Serahkan semua kelemahan kita kepada Tuhan. Dia akan menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah, Dia datang. Kita nyanyikan ini, ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku lemah, Dia datang.
Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Ketika ku lemah, ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Ketika ku lemah, ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Dengan ketika ku lemah, haleluya. Apapun kelemahan kita, datang kepada Tuhan. Dia ada saat kita perlu, saat kita lemah, Dia datang. Sekali lagi, haleluya. Penyakit roh Dia sembuhkan, penyakit tubuh juga Dia mampu sembuhkan. Haleluya. Dan jika kita sudah disembuhkan, jangan lupa menjadi saksi. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 kami menyembah-Mu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Dengan Dia tidak mengingat segala dosa kita. Dia datang, Dia cari kita manusia berdosa untuk Dia mau ampuni, Dia mau sucikan, Dia mau menjadikan sebagai alatnya. Haleluya. Hanya ini aku tahu. Kita mengangkat kedua tangan kita, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mengucap syukur buat kemurahan yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Sungguh besar kemurahan-Mu bagi kami. Engkau cari kami manusia berdosa. Haleluya, 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 haleluya. Biar hidup yang sisa ini kami gunakan untuk memuliakan Engkau Tuhan, menuruti kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau baik bagi kami. Hidup ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu bagi kami. Kau cari kami manusia berdosa. Engkau tebus kami, Engkau mau pakai kami. Itu kami serahkan hidup ini dalam tangan kasih. Memampukan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, supaya kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Waktu yang sisa ini, benar-benar kami manfaatkan semaksimal mungkin hanya untuk menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan. Sampai kelak kami boleh sempurna, sama mulia seperti Engkau, menyatu dengan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kemenangan dalam setiap pergumulan kami hadapi. Kami tidak mampu Tuhan, banyak kelemahan kami. Sungguh-sungguh kami tidak berdaya Tuhan. Kami hanya berseru berserah kepada Tuhan. Baik dalam pergumulan dalam nikah buah nikah, Tuhan tolong berikan kemenangan, satukan nikah buah nikah kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Tuhan tolong nikah rumah tangga kami semua. Kerinduan kami juga bagi nikah-nikah yang belum memiliki, yang merindu buah nikah. Tuhan tolong Kau mendengar doa mereka, Kau berikan jawaban yang pasti sesuai kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berdoa juga untuk pergumulan ibadah pelayanan. Banyak halangan rintangan di tengah-tengah pandemi untuk kami bisa beribadah melayani Engkau. Biarlah Engkau tetap berikan kepada kami roh setia berkobar-kobar beribadah melayani, sehingga tidak mudah terhalang oleh apapun. Tetap melayani mengasihi Tuhan sampai garis akhir kehidupan kami. Mereka yang tergembala jarak jauh karena keadaan, Tuhan tolong Engkau juga tetap menggairahkan, tetap setia berkobar beribadah melayani tergembala sungguh-sungguh sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi Tuhan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, pekerjaan umat Tuhan Kau berkati, menghadapi jalan buntu Tuhan, buka jalan, masalah utang piutang rumah tanah, buka jalan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang terkawal kesehatan, yang dalam keadaan sakit Tuhan ampuni jamah, Tuhan sembuhkan semuanya. Baik Bapak Uci, Tuhan tolong, juga Bapaknya Dias dalam pemulihan kesehatan, Tuhan tolong juga. Dan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu juga Mama Jane, Mama Nego, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Yuda dalam tangan kasih-Mu, Tuhan tolong Rehan, Tuhan tolong jamah, demikian juga Tuhan Susan di Palu, Tuhan Amel Samarinda, Tuhan tolong jamah. Mama Nando sekeluarga di Tondano, Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Oma Tamun Tuhan tolong, omanya Grace, Oma Soholino, Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur. Nenek Tandra di usia lanjut, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, melayani Engkau. Ibu Rani Tentena, Tuhan tolong juga, tetap berikan kekuatan, kesehatan, melayani mengasihi Engkau Tuhan. Dan yang lain-lain keluarga kami, saudara-saudara kami yang sakit, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, hamba-hamba-Mu yang sakit, Tuhan tolong. Ibu Gembala Maranda, Ibu Gembala Wancea, juga Ibu Gembala Patibunga, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kuasa-kuasa ibu sakit penyakit yang mengganggu, roh jahat yang menunggangi, kami tolong usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur menyembuhkan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan hidup ini dalam tangan kasih-Mu. Pelayanan, Tentena, Tonusu Diora, Tuhan berkati semakin pertambakan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali tali kasih setia-Mu. Mampukan hamba-Mu, suami istri melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan.
membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan, berhasil membawa jiwa-jiwa menjadi mempelai wanitamu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, pembangunan rumah ibadah secara fisik baik di Tonusu, di Diora, Tuhan berkati. Tuhan Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Keluarga kami dimanapun berada, Kau berkati. Tuhan tolong mereka yang belum mengenal pengajaran ini, berkemurahanlah Tuhan, agar mereka bisa mendengar bahkan menerimanya bersama-sama dengan kami dibentuk menjadi mempelai wanitamu yang sempurna. Juga berdoa bagi hamba-hambamu, para pekabar mempelai dimanapun berada, Tuhan pakai sebagai alat untuk menyuarakan kabar besar firman pengajaran benar ini, untuk membawa jiwa-jiwa dituai masuk dalam kegerakan Roh Kudus dan akhir kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Hambamu Pendeta Wijaya Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan melayani pembukaan rahasia firman semakin dilimpahkan, dan juga untuk pembukaan Lempinel angkatan akan datang. Tuhan bukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah menghadapi permasalahan yang ada di negara kami dan juga dalam penanganan COVID-19. Tuhan tolong berikan rasa takut akan Engkau, berikan hikmat-Mu sehingga mereka bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, tepat guna untuk kesehatan anak, untuk penanganan COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Proses vaksinasi secara berjalan Tuhan tolong, turut campur tangan, semuanya boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan saja. Demikian juga para medis semua diberkati oleh Tuhan, pelihara dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, dalam kami beraktivitas dimanapun berada, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, hindar jauhkan dari virus penyakit, virus dosa, virus ajaran palsu. Terima kasih Tuhan, anak muda remaja Tuhan berkati mereka dalam studinya, dalam ibadah pelayanan, terutama dalam pengikutan kepada Tuhan, tetap setia berkobar melayani Tuhan, tidak terjerumus dalam pergaulan dunia akhir zaman semakin jahat dan najis ini. Pakai mereka semua sebagai alat keledai muda yang ditunggangi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan perjodohan terbaik bagi kaum muda, satu firman pengajaran benar. Anak-anak sekolah minggu juga diberkati oleh Tuhan, bertumbuh dalam Engkau dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, kelemahan-kelemahan kami semua. Kami serahkan dalam tangan kasih Engkau yang datang menolong, memelihara, memberikan kekuatan, kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan sepanjang harinya mau mengganggu lewat dosa-dosa, lewat sakit penyakit, lewat pencobaan berbahaya, kecelakaan maut, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Puji namamu, ampuni kami. Banyak doa kami percaya Engkau setia mendengar, setia memberikan jawaban bagi kami semua. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.